Halo Ibu-Ibu, terima kasih telah hadir di pertemuan kedua kita, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga kita. Kali ini kita akan membahas tentang modul 5 tentang disabilitas berat dan lanjut usia. Jadi karena kita membahas modul ini, jadi saya harapkan Ibu-Ibu yang memiliki anak kita yang disabilitas ataupun punya orang tua kita yang lanjut usia akan memperlakukan mereka sebaik mungkin setelah kita mendapatkan sisi-sisi ini. Jadi karena sisi ini cukup lama, saya akan mempersingkatnya, tidak terlalu panjang lebar, tapi akan memberikan intinya bagaimana perlakuan kita sebenarnya kepada anak-anak yang disabilitas ataupun orang tua yang sudah lanjut usia. Jadi di modul 5 ini kita akan bahas pertama adalah disabilitas berat. Kita bicara disabilitas, kita bicara bagaimana kemampuan mereka tidak sama seperti kemampuan kita orang normal. Jadi mereka mempunyai kebutuhan khusus tentang hidupnya. Bagaimana kita juga memperlakukan mereka khusus karena mereka juga butuh bantuan dari kita seperti itu. Jadi jangan anggap disabilitas itu jadi kelemahan, karena beberapa juga teman-teman disabilitas bisa membuktikan dirinya mampu untuk bersaing di dunia pekerjaan ataupun bisa melanjutkan hidupnya meskipun mereka mempunyai kecacatan fisik ataupun kecacatan secara mental. Jadi disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan atas hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tergantung hidup sendiri. Jadi ketika bicara disabilitas, kita ada dua, disabilitas yang biasa dan disabilitas yang berat. Ketika bicara disabilitas yang biasa, mereka masih mampu, tadi saya bilang, untuk melanjutkan hidupnya meskipun sendiri, masih bisa masak, masih bisa makan, masih bisa ke kamar mandi, masih bisa melakukan hal kegiatan yang lainnya. Tapi ketika kita bicara disabilitas berat, kita bicara mereka tidak bisa lagi mampu untuk membantu diri sendiri untuk bisa berkembang dan butuh bantuan orang lain. Jadi ketika kita bicara disabilitas berat, mereka harus mempunyai rasa di mana mereka harus membutuhkan orang lain. Jadi jangan sebagai disabilitas berat tidak lagi mampu untuk melakukan hal tersebut, tapi masih cuek, tapi masih tidak mau memberikan dirinya dibantu oleh orang lain. Terus jangan disabilitas berat di keluarga, maaf sebelumnya, nyaman disabilitas berat di keluarga, kita harus memberikan pelayanan kita seperti masyarakat ataupun orang normal biasanya. Kalau ada disabilitas berat dalam keluarga kita, jadi hal-hal yang saya maksud adalah memberikan tetap pengasuhan, pendidikan kepada mereka, dan memberikan juga asupan-asupan makanan kepada mereka, seperti memberikan makanan yang sehat 4 sempurna, memandikan sehari 2 kali atau melatih, membersihkan diri, menggantikan pakaiannya sehari 2 kali, mengganti alas tidur, membuat kelahiran. Intinya lah di dalam treatment yang harus dilakukan oleh keluarga ini kepada keluarga kita yang mempunyai disabilitas adalah treatment yang sewajarnya sebagai manusia normal. Jadi jangan sampai dia tidak mempunyai hak sipilnya, saya bilang tadi, hak juga untuk hidupnya, hak untuk berkembangnya tidak ada. Jadi pembelajarannya juga harus kita bisa berikan dari mulai awal. Jadi jangan anggap mereka nanti tidak bisa berkembang karena mereka mempunyai keterbatasan fisik mungkin atau keterbatasan mental. Dan di pelayanan disabilitas di keluarga harus lebih dikedepankan, karena kebutuhan khusus di keluarga harus lebih diutamakan kepada yang disabilitas berat tadi. Jadi PKH di sini hadir untuk memberikan bantuan kepada disabilitas berat, meskipun dia berupa uang, tapi di materi ini saya memberikan arahan kepada keluarganya, kepada ibu-ibu yang di sini, yang datang hadir di sini, untuk memperlakukan disabilitas berat kita, anak-anak, orang tua kita mungkin yang seperti itu, mempunyai keadaan seperti itu, untuk bisa berkembang, untuk bisa tumbuh menjadi manusia yang seperti biasanya. Jadi jangan menganggap dia karena dia sudah tidak normal lagi, jadi perlakuan kita beda dengan orang yang normal seperti itu. Karena di sini ada dikatakan hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang meliputi. Jadi ada hak yang harus dikedepankan oleh si keluarga kepada yang penyandang disabilitas berat. Contohnya hak untuk hidup, hak bebas dari stigma, hak mendapatkan privasinya, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik,
keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial dan aksesibilitas. Dan di hak ini ada juga pelayanan publik, perlindungan dan bencana, rehabilitasi, konsesi, hidup secara mandiri dan diperdayakan masyarakat, berekspresi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, bebas dari tindakan diskriminasi dan penantara. Kenapa hak-haknya begitu banyak seperti masyarakat normal ataupun orang normal? Karena disabilitas seperti ini hanya memiliki catatan yang tersendiri, jadi tidak bisa digolongkan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kan. Jadi makanya hak untuk hidup, bebas beragama, bebas dari stigma. Jangan kita sebagai keluarga memberikan stigma kembali kepada yang keluarga kita yang punya disabilitas berat. Jadi kita juga harus memberikan dia perlindungan, hak politiknya, memilih suara untuk berpolitik, terus mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena pemerintah sekarang sudah memberikan akses untuk teman-teman kita yang disabilitas berat untuk bisa bekerja, terus dapatkan juga bisa dapat olahraga, pelayanan publik seperti mempunyai akte kelahiran, KTP, dan juga mempunyai hak-hak sipil lainnya. Jadi disabilitas berat ini mungkin agak cenderung lebih kepada perlakuan khusus dari saya bilang, tetapi tidak harus kita memberikan selalu tanpa dia mempelajari. Jadi ada saatnya kita harus memberikan dia pengajaran agar dia mengerti sebenarnya meskipun dalam keterbatasan dia bisa mampu melakukan itu hal sendiri. Ketika bicara disabilitas berat juga kita tidak bisa paksakan dia untuk menjadi yang seperti kita mau. Kita harus sabar, kita harus kompromi, kita harus mempunyai bertukar pendapat dengan dia apakah itu baik atau tidak kita kerjakan di kemudian harinya. Dan di dalam keluarga disabilitas berat juga harus mempunyai tempat-tempat yang tertentu seperti itu. Jadi harus tempat yang lebih bersih kita kita berikan. Jangan sampai dipasung, karena beberapa orang yang disabilitas dipasung oleh keluarganya sampai memang mereka tidak bisa berkembang, tidak bisa dibawa orang banyak, dan itu cukup mengganggu kita ya, karena sebenarnya dalam undang-undang tadi sudah dibahas tentang hak-haknya. Jadi pandai-pandai kita sebagai keluarga untuk mengasuh dia, dan pandai-pandai kita sebagai keluarga juga untuk memberikan pengarahan dan pendidikannya. Sampai di sini ibu-ibu, ada yang mau dibahas tentang disabilitas berat tadi, ataupun ada keluarga kita seperti itu yang kita alami, silakan bertanya, silakan juga memberikan saran, atau silakan juga memberikan pendapat tentang ini, karena ini mungkin menarik untuk dibahas. Dan seperti saya katakan, jadi jangan sampai nanti ketika sampai kita di rumah kita masih melakukan hak-hak seperti itu, yang hak yang tidak didapatnya si penyandang tadi, disabilitas tadi, masih kita lakukan. Makanya di modul ini harus kita berikan sebenarnya haknya, pengasuhan, kasih sayang, kebebasan untuk berpikirnya, dan memberikan pendapatnya. Jadi kita lanjut ke modul pelayanan lansia, lanjut usia. Lansia itu menurut undang-undang adalah orang yang berumur di atas 60 tahun dan mereka sudah tidak mampu lagi melanjutkan kehidupan secara normal, tidak seperti orang-orang yang di 30 sampai 40 sampai 50 tahun butuh bantuan dari kita sebagai anaknya mungkin, atau sebagai cucunya mungkin, untuk membantu lansia tadi untuk bisa lebih berkembang ataupun lebih sehat nanti kemudian harinya. Jadi lansia menurut WHO usia pertengahan 45 sampai 49 ada 4 golongan ini ya. Lanjut usia juga 60 sampai 74 tahun, lanjut usia 70 sampai 90 tahun. Nah, saya sangat tua dari 90 tahun. Beberapa ini masih ada, beberapa lagi yang panjang umurnya luar biasa memang. Ada yang sampai 110 tahun, 100 tahun. Itu lansia yang sangat tua. Terus ada lanjut usia yang di PKH itu mendapatkan bantuan dari mulai 70 tahun ke atas. Lanjut usia yang potensial itu adalah lanjut yang masih mampu melakukan pekerjaannya atau kegiatannya, ada penghasilan barang atau biasa. Dan tadi ada beberapa lansia yang masih bisa bekerja untuk melanjutkan hidupnya dan bisa mendapatkan penghasilan. Terus ada juga lansia yang tidak potensial. Nah, yang tidak potensial adalah lansia yang sudah di rumah, yang tidak bisa lagi, tidak ada potensinya lagi untuk melakukan hal-hal yang positif ataupun mungkin hal-hal yang bisa menghasilkan uang ataupun jasa. Prinsip pelayanan lansia kita harus mempunyai prinsip dasarnya itu tidak memberikan stigma, sama seperti orang-orang yang menggunakan narkoba, sama seperti orang-orang yang saya bahas tadi. Stigma harus kita minimalisir ya, jangan sampai stigma ini menjadi sebuah
hal yang negatif yang harus dikeluarkan terhadap lansia kita. Makanya kita harus sabar untuk melatih ataupun menghadapi lansia. Tidak mengucilkan, menghindari sikap sensitif misalnya mudah marah dan tersinggung. Karena lansia itu sudah mulai egois, ada katanya lansia itu kembali ke anak-anak. Makanya kita harus mempunyai prinsip untuk membantu dan lebih sabar ataupun lebih mengerti ketika ada lansia yang kita hadapi seperti itu. Terus menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Terus kemandirian memberi kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya. Keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Jadi keluarga lah tombak dan nilai ukurnya keberhasilan lansia itu bahagia nanti di rumah atau tidak. Jangan sampai lansianya ini ditelantarkan ya sampai ke dibuat ke panti asuhan ataupun ke panti jompo karena mereka menganggap lansia tidak produktif lagi. Padahal itu orang tua kita, padahal itu yang mengasuh kita dari kecil. Sekarang kita campakkan mereka. Tidak seperti itu maksudnya. Tujuan dari panti jompo pun bukan seperti itu. Tapi kita sebagai manusia yang punya rasa empati yang tinggi, rasa empati tinggi pada orang tua kita, rasa perempuan orang tua kita yang sudah lansia bisa lebih berkembang nanti, bisa juga lebih bahagia, lebih sehat. Cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya, pasti ada nih yang lansia yang agak sulit kita kontrol perilakunya di rumah, karena mungkin dia sudah tua, tidak mau mendengarkan saran kita karena merasa sudah tua, karena sudah merasa lebih tinggi dari kita ilmunya, atau banyak hal yang bisa memicu seperti itu ibu-ibu. Terus tidak menghormatinya. Cara yang lebih menghormatinya dan menghargai lansia sebagai orang tua, bersikap sabar dan bijaksana, melakukan pendekatan pribadi, misalnya dalam minta nasihat orang tua, memberikan kasih sayang, nasihat yang dari yang mendengar yang baik, memberi kesempatan apa yang disukai lansia, termasuk dia mau mandi, apa yang mau makan, apa yang mau berjalan sepanjang itu tidak membahayakan dirinya. Jadi di sini kalau kita bahas yang itu, lansia itu memang harus punya perlakuan khusus juga. Jangan sampai lansia nanti itu yang di rumah kita jadi lebih kotor karena kita tidak mengurus, jadi sakit karena kita beri makan atau tidak diberikan kesehatan kepada dia untuk cek medisnya segala macam, ataupun kita tidak beri kasih sayang kepada dia, kita sudah membangkang kepada orang tua kita yang lansia, ataupun hal-hal yang negatif yang mungkin bisa jadi lansia tidak sukai terhadap kita. Jadi peran kita ibu-ibu di sini sebagai orang tua sekarang untuk membimbing orang tua kita di lansia yang sudah berumur dari misalnya 70 tahun ke atas yang tidak produktif lagi, untuk bisa kembali lagi mereka mengerti bahwasanya kebutuhan lansia itu memang ada. Jadi orang tua pun tidak harus melakukan kepada orang tuanya itu lansia tadi perlakuan yang tidak manusiawi. Contohnya yang tadi sampai bilang ada yang sampai dipasung, yang tadi dimakan atau ditinggalkan karena menganggap menyusahkan orang tua si anaknya sebagai orang tua sekarang yang mengasuh, seperti itu. Jadi ibu-ibu, saya harapkan di sini ketika kita punya lansia di rumah, kita berikan arahan, kita berikan petunjuk, kita menjadi pendengar yang baik, memberikan kasih sayang, memberikan hal-hal yang positif kepada lansia kita. Jangan sampai nanti lansia kita minder ya, ataupun lansia kita nanti tetap marah, karena lansia ini kan gampang sedih, gampang marah, gampang senang. Karena kalau memang hal-hal yang disukainya yang bisa kita penuhi dia senang, hal-hal yang tidak disukainya kita tidak penuhi pasti marah segala macamnya. Makanya di sini saya mengajak ibu-ibu semuanya agar lebih peka terhadap lansia kita di rumah dan mendengarkan hak-hak yang mereka inginkan ketika mereka tua. Jadi mungkin terima kasih sudah datang ke pertemuan ini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu. Harapan saya kepada ibu-ibu, jangan sampai nanti lansia kita itu tidak mendapatkan perhatian dari kita. Untuk ibu-ibu, kalau misalnya ada saran ataupun pendapat yang mau diberikan, saya persilakan dengan ibu. Saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH. Horas.